Oh, bener ya? Tadi Jakarta ini kan pintu gerbang masuk Indonesia, itu Bandara Soekarno-Hatta. Ini dari Semanan ke bandara, kata orang Betawi, diludahin kagak sampai, dilempar kelewatan. Tapi nggak ada efeknya pembangunan kota Jakarta. Masa orang lewat-lewat doangan kemari? Iya, betul. Seandainya orang Semanan ngeh dengan budayanya, agenda budaya Semanan terjadwal di bandara, sehingga para terus datang, baik lokal maupun internasional. Oh, ternyata ada budaya Betawi di Semanan. Dia nggak perlu jauh-jauh dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Gondrong dimanapun berada, dalam rangka juga memperingati HUT DKI Jakarta ke-498, hari ini ada gelar budaya Betawi 2025 di Kampung Gaga, Semanan, Jakarta Barat. Bagaimana keseruan kegiatan dari gelar budaya Betawi 2025 di Kampung Gaga Semanan ini? Bang Gondrong, semuanya kita akan ngikutin. Seperti apa sih kegiatannya? Pelestarian budayanya bagaimana di Kampung Gaga Semanan ini? Yuk, let's go, kita ikutin Bang Gondrong ke gelar budaya Betawi 2025. Let's go. 3, 5. Nah, kalau lihat rombongan abang udah kuat, abang jawabin dulu, ayo punya jawab satu persatu. Waduh, ya, ini jawara. Mana jawara abang sebenarnya? Lah, iya saya lihat jawara abang. Mudah-mudah kan? Iya, mudah-mudah benar ini bang. Mudah bang. Iya. Kalau ayo boleh berpatut bang, ke Bengkulu naik kuda, ke Pakuaji pergi jalan-jalan. Malu generasi muda kalau nggak bisa. Ini jawara abang nih. Yang saya hormati abang saya, abang LMK dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya yang hadir di acara pada siang acara perihal Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara lagi. Jadi saya berharap terkait dengan budaya Betawi ini tidak akan hilang, Bu. Orang tua kita ya, Bang Sueb ya. Masalah budaya ini memang harus kita sendiri yang jaga.
senior saya Kang Haji Tajudin, baik beliau maupun Pak Lurah dan Ketua Dewan. Yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, ini belum ada kepastian. Masih banyak efisien, ya kan? Itu. Jadi kalau ibu kota Siap. Kontaknya Bang Gondrong. Saya 0812. Saya sudah bersama dengan Bang Ahmad Azran. Bang Azran gitu kan. Ini pada tahun ini kan DKI Jakarta juga ulang tahun nih. Seperti apa nih kira-kira menurut Bang Azran sebagai anggota DPD dari DKI Jakarta? Ya, kalau masalah ulang tahun Jakarta, jujur saya apresiasi buat Pak Gubernur dan wakilnya dan jajaran pemerintahan Provinsi DKI. Ulang tahun Jakarta untuk saat ini sangat meriah. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Gubernur dan wakil dan seluruh jajaran Pemprov ya terkait Jakarta menjadi kota global dan budaya ini bisa terrealisasi. Ya, tentunya saya berharap ya menjadi kota global berbudaya yang berwibawa. Berwibawa. Oh iya, harus punya wibawa. Percuma kalau kita besar tapi kita tidak ada wibawanya. Ya, itu yang saya tekankan selalu. Ya. Oke. Satu lagi Bang Azran, ini terkait pelestarian budaya Betawi nih di DKI Jakarta. Ya. Kira-kira harapan dan ininya seperti apa pengembangan sama pelestarian budaya Betawi di DKI Jakarta? Ya, untuk pengembangan budaya Betawi kita harus melihat ya dan menghidupkan kembali sanggar-sanggar budaya, sanggar-sanggar budaya Betawi yang saat ini redup. Nah, ini harus diopeni. Kehadiran pemerintah terhadap sanggar-sanggar ini untuk hidup kembali ini sangat besar. Ya, ditunggu oleh seluruh sanggar-sanggar yang ada di Jakarta. Pelaku-pelaku budaya ya yang ada di sanggar itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Dinas Budaya. Terkait dengan anggaran untuk penggiat seni budaya, ya saya selaku anggota senator dari DKI, ya siap membantu membuatkan regulasi terhadap kebutuhan biaya, ya operasional untuk pengembangan seni dan budaya. Ya, tentunya ini harus ada masukan-masukan dari penggiat budaya. Nah, kalau ada masukan-masukan memang dibutuhkan penambahan atau suntikan dana untuk biaya operasional sanggar-sanggar, saya selaku anggota senator siap untuk mengadvokasi dan mendampingi untuk diajukan kepada Pemprov DKI. Demikian. Oke, siap. Ya. Mas Azran, terima kasih. Siap. Waktunya. Terima kasih. Siapa sih Kumpirbo? Ini memang leluhur kita, asli orang sini. Asli orang sini. Ada ya, Bang RW Muasat ya.
Bang Gondrong sekarang sudah ditemenin sama Pak Lurah Semanan. Nah, Pak Lurah, gitu kan. Hari ini kan ada namanya gelar budaya Betawi nih, kayak gitu kan. Di RW berapa ini? Ini di RW 3. RW 3 Kelurahan Semanan. Bang Danur, bisa dijelaskan kira-kira kegiatan gelar ini seperti apa sih dari tadi rangkaiannya, lalu kemudian kegiatannya tujuannya untuk apa? Yang pertama, terima kasih Bang Gondrong. Yang pertama, dengan gelar budaya Betawi diselenggarakan di RW 03, dipelopori oleh seniman intelektual Betawi yang ada di Kelurahan Semanan. Yang pertama tadi kita ada diskusi, kemudian pagelaran budaya, ada seni tari, palang pintu. Kita pada intinya ingin mencari formula sebagaimana ada perda-perda, ada peraturan-peraturan yang terutama mendukung kebudayaan Betawi, yang ternyata memang ada 8 aturan tadi yang harus kita sinkronkan untuk mendukung kebudayaan Betawi menyambut 5 abad kota Jakarta. Gitu Bang Gondrong. Oh, Pak Lurah. Ya. Ini termasuk sanggar juga atau bagaimana Pak Lurah? Ini kemudian gelar nih, kira-kira pembinaan seperti apa? Katakanlah Pak Lurah, ya kan Bang Danur ini sama sanggar-sanggar di Sanggar Betawi yang ada di Kelurahan Semanan ini. Ya tadi dapat informasi juga, jadi memang ada kendala banyak sanggar-sanggar yang belum terdaftar secara legal di Sudin Kebudayaan, di Dinas Kebudayaan. Jadi memang dalam waktu dekat mungkin akan kita kumpulkan secara kolektif sanggar-sanggar yang ada di Kelurahan Semanan, kita daftarkan nih untuk legalitasnya agar mereka dapat tampil dan dapat bersinergi dengan teman-teman dari Dinas dan Sudin Kebudayaan yang ada di Jakarta. Gitu Bang Gondrong. Oke. Yap. Bang Danur, ini kan sebagai contoh lah ya, di katakanlah ini RW 10, RW 3. RW 3 ada sanggar nih. Kira-kira bagaimana nih menggetuk tularkan nih supaya RW-RW juga yang lain mempunyai sanggar atau ada pelestarian budaya Betawi di Kelurahan Semanan? Ya, tadi tentunya dari Bang Aditya juga memang sudah mengikhlaskan gitu ya sanggar Rumah Gede Bang Aditya ini untuk tempat latihan jika memang sanggar-sanggar yang di wilayah lain belum ada tempat lokasi latihan. Jadi memang ke depan mungkin tadi kita akan bikin grup seniman budaya Betawi yang ada di Kelurahan Semanan untuk lebih nanti mensinkronkan kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan, nanti kita teruskan ke Sudin atau Dinas Kebudayaan gitu Bang Gondrong. Oke, pas banget nih tadi. Eventnya ini berbarengan sama HUT Ultah DKI Jakarta yang ke-498 juga. Pas banget juga Pak Lurah, ya kan? Bang Danur juga HUT Ultah. Memang ini sudah direkayasa banget nih. Jadi DKI ulang tahun, Pak Lurah juga ulang tahun. Pak Lurah, harapannya nih untuk katakanlah budaya Betawi bisa dilestarikan di ranah Betawi termasuk di Kelurahan Semanan. Ya, terima kasih. Memang tadi kejutan juga buat kita dinyanyiin Gambang Kromong tuh sama teman-teman dari Sanggar Kayu Besar. Tentunya dengan satu tujuan juga, Pak Agup juga tema HUT-nya adalah Jakarta berbudaya menuju kota global. Jadi memang budaya lagi nih kita ajukan gitu. Jadi memang kita sinkron hari ini 5 abad kurang 2 tahun gitu kalau Pak Agup ngomongnya. Jadi memang mudah-mudahan menyambut 5 abad kota Jakarta, kita budaya Betawi jangan lagi tertinggal. Gitu mungkin dari saya Bang. Oke. Sebelum ditutup nih, saya mau ngucapin selamat ulang tahun Pak Lurah. Luar biasa. Terima kasih. Sehat selalu Pak Lurah, bisa membawa dan karirnya lebih makin memuncak lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gondrong udah ditemenin sama Pak Ketua dari Seniman Intelektual Betawi, Bang Adit. Ya kan, Bang Adit bisa dijelaskan dari tadi kan ada namanya kegiatan gelar budaya Betawi 2025 nih. Acaranya seru rame ya. Saya lihat ada petasan, ada sembilan. Kasih penjelasan sedikit Pak Ketua. Ini kan sebuah khazanah seni budaya Betawi. Kenapa ada petasan? Itu rangkaian bagian dari palang pintu sebetulnya. Kenapa palang pintu kita hadirkan? Karena palang pintu itu untuk membuka pintu rumah tuan rumah. Karena tokoh yang datang, orang yang punya nama, orang besar. Masa kita nerima tamu asal-asalan aja? Betul. Orang Betawi punya adab. Iya. Bagaimana cara menerima tamu yang baik? Beliau ada wakil kita di parlemen. Iya. Dia dapat mendengar aspirasi kita. Masa kita nggak sambut dengan keriaan? Iya, betul. Dengan adat istiadat yang kita punya. Jangan ngaku orang Betawi. Kalau kita nggak punya adab. Itu salah adab kita menghormati orang yang kita hormati, yang kita tuakan. Beliau kan mewakili
seluruh warga Jakarta. Beliau salah satu yang mewakili dari 4 orang. Kan luar biasa. Iya, Kehormatan betul. dong. Siap, mantap itu. Maka kita tampilkan prosesi palang pintu. Petasan itu bagian dari itu. Tujuannya apa sih petasan? Orang biar tahu, gua lagi bikin kegiatan, lu tengokin dong. Ada Ini orang seminarnya gedean. pula lagi tuh. Oh iya. Seminar apa itu mengangkat Karena temanya? begini, kita ngomong kalau nggak ada tema, aur-auran, Iya. kagak pugu lagu. Kita pengen nih orang Betawi dengan apa? Dengan regulasi yang kita punya. Kita udah tahu lama banget nih punya regulasi tentang kebudayaan Betawi. Iya. Tapi kenapa Pelestarian budaya Betawi itu. kita nggak laksanain? Oke. Udah berapa tahun? Udah hampir 10 tahun. Kok masih gini-gini aja? Kenapa? Karena lingkungan kita, masyarakat kita belum bahwa pemerintah sudah memfasilitasi, udah dikasih ruang, dikasih kebijakan, tinggal maunya apa orang kampung begitu. biar dia menjaga adat istiadat. Karena orang Betawi yang baik itu, yang sukses itu siapapun, kalau pengen sukses tahu adat istiadat, tahu leluhurnya. Iya, betul. Kalau dia ngerti leluhurnya, dia punya kebanggaan, dia punya prototipe contoh. Oh, leluhur gua si Pulan, si Dadap, si Waru sukses, gua Iya. ikut. Itu ada Oke. titian tangga. Untuk mencapai itu, maka kita buka, kita gelar diskusi itu biar tahu adat istiadat kita, sehingga kita bisa menghargai leluhur kita, bahwa ternyata leluhur kita punya adiluhur peradaban yang luar biasa. Oke. Gitu Bang Gondrong. Pak Ketua, ya kan, Bang Adit, Pak Ketua seniman Intelektual Betawi. intelektual Betawi. Sungguh sudah melestarikan. Kita lihat, terang. Ini rumah Betawi. Ya. Nah, ini rumah Betawi. Di sana juga ada namanya Sanggar Betawinya. Apa namanya? Rumah Gede Aditya. Rumah Gede Aditya. Salah satu yang sudah konkret nih melestarikan budaya Betawi. Seperti apa nih ke depan nih budaya Betawi kira-kira nih menurut Pak Ketua, ya kan, Pak Ketua seniman intelektual Betawi. Ya kan, Nah, tadi Bang Adit? judul kita jelas tuh. Peluang dan ancaman. Oke. Tatkala Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, itu ada ancaman sebetulnya. Tapi ada peluang juga. Ancaman di mana misalnya? Loh, kita bicara konteks pembangunan. Iya. PAD kita yang tadi 90 triliun itu akan berkurang. Kenapa? Dia tidak lagi menjadi ibu kota. Pusat kegiatan ekonomi. Tidak ada lagi kantor-kantor pusat. Otomatis jasa pajaknya berkurang. Karena pembangunan kota Jakarta itu bersumber PAD-nya dari pajak, dari jasa, bukan mengeksplorasi alam. Beda dengan Papua, dia alam yang digali, Betul. nggak akan pindah. Tapi kalau Jakarta, tatkala pindah, lah pajaknya berkurang. Karena kantor-kantor pusat pindah ke ibu kota baru. Bagaimana betul. mempertahankan PAD itu? Itu ancaman itu. Tapi peluang. Nah, ini Dinas Kebudayaan, Pemprov DKI jadi harus menjadikan kebudayaan seni budaya pusat pendapatan baru dia. PAD baru, sehingga yang kita jual adalah potensi sumber daya manusianya. Betul, pelestariannya misalnya ondel-ondel bisa masuk hotel. Nah, bener ya? tadi Jakarta ini kan pintu gerbang masuk Indonesia, itu Bandara Soekarno-Hatta. Ini dari Semanan ke bandara, kata orang Betawi, diludahin kagak sampai, dilempar kelewatan. Tapi nggak ada efeknya pembangunan kota Jakarta. Masa orang lewat-lewat doangan kemari? Iya, betul. Seandainya orang Semanan ngeh dengan budayanya, agenda budaya Semanan terjadwal di bandara, sehingga para terus datang, baik lokal maupun internasional. Oh, ternyata ada budaya Betawi di Semanan. Dia nggak perlu jauh-jauh. Dari bandara transit sebentar, lihat ke Semanan, oh lagi ada yang main sambra, ada yang main pencak silat, ada yang lagi baca sirah berjanji, ada yang baca Syekh Saman, anak-anak muda latihan silat. Cingkrik, Luar biasa kan? Ini enggak. Contoh saya kasih tahu. Di Cengkareng, Kalides, Rawabuaya, Kosami itu masih menjaga tradisi lebaran Betawi. Yang original betul lahir dari masyarakat. Tapi itu tidak pernah terjadwal, tidak pernah tercover oleh Dinas Kebudayaan sebagai potensi wisata religius. Itu kalau dikemas dari pas pra Ramadan
sampai pasca Lebaran itu rangkaiannya penuh dengan budaya. Oke. siap. Itu luar biasa. Oke, Ini berarti yang belum mantap. diintip. Ya. Saya berharap diskusi tadi ada rekomendasi kepada DPRD, kepada gubernur, lurah, camat, semua kita rekomendasikan sehingga menjadi sebuah keunggulan. Itu yang disebut dengan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan PAD kita. Oke, tadi sama Pak Ketua Umum dari Pusat Kesenian Seniman Intelektual Betawi, Bang Adit. Terima kasih, pantengin terus channel Bang Gondrong. Yuk, jangcing nyak babe, kita lestarikan budaya Betawi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.